Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Leni Yuningsih dengan NPM 2021 01 500 177. Saya dari kelas S5A Bimbingan dan Konseling. Video ini bertujuan untuk pengumpulan tugas mata kuliah praktek laboratorium bimbingan dan konseling kelompok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya nih adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Baik ya. Gimana tadi di kelasnya belajarnya? Seru. Oke, lancar ya belajarnya. Kira-kira teman-teman atau adik-adik di sini pada tahu nggak sih kenapa adik-adik dikumpulkan di ruangan BK ini? Nggak tahu. Oke, sebelumnya kakak ucapkan terima kasih dulu atas kesediaan waktu kalian untuk datang ke ruangan BK ini. Nah, sebelum kegiatan ini mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin dong? Siapa? Silakan. Boleh. Silakan. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya telah memimpin doa. Kakak lanjutin. Nah, di sini kita akan mengikuti bimbingan kelompok. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama kakak adalah Leni Yuningsih. Kalian bisa panggil kakak Leni. Kakak dari Universitas Indah PGRI Jakarta. Nah, tujuan kakak di sini mengumpulkan kalian adalah untuk melakukan bimbingan kelompok. Di sini teman-teman ada yang pernah ikutan bimbingan kelompok? Belum pernah. Oke, kakak jelasin sedikit ya, bimbingan kelompok itu apa sih kak? Nah, bimbingan kelompok adalah suatu layanan di dalam bimbingan dan konseling, di mana bimbingan ini adalah terdapat dinamika kelompok ya, untuk interaksi dari anggota satu ke anggota lainnya menggunakan dinamika kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam bimbingan kelompoknya, di sini kita akan perkenalan terlebih dahulu. Teman-teman udah pada kenal belum nih satu sama lain? Belum kenal satu sama lain? Oke. Sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu. Caranya kita nyebutin nama lengkap, terus nama panggilan sama hobi. Nah, tapi kita menyebutkan hobinya tidak diucapkan, melainkan digambarkan atau digerakkan. Nah, nanti tugasnya teman-teman yang lain adalah untuk menebak apa sih hobi kita. Kayak gitu ya, paham? Paham ya. Dimulai dari kakak. Perkenalkan, nama kakak Leni Yuningsih, panggilannya Leni, hobi kakak makan. Kayak gitu ya. Kita mau mulai dari sisi kanan atau sisi kiri? Kanan dulu. Halo, nama aku Kaila Dia Ramadhani. Aku dipanggil Kaila. Hobi aku Bahasa Oke, bener ya. Lanjut hobi. Halo, perkenalkan nama saya Syara Pridia. Dipanggil Ara. Hobi saya Badminton. Kecil banget kirain tenis ya. Oke, lanjut. Halo, nama saya Permata. Dipanggilnya Alia. Hobi saya Berenang. Oke, boleh lanjut. Halo, perkenalkan nama aku Sandina Piani. Hobi aku adalah Halo, perkenalkan nama saya Paulina Akila. Dipanggil Akila. Hobi saya Halo, perkenalkan nama saya Ramadini Diajar. Dipanggil Ramadini. Hobi saya Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Sylvia, biasa dipanggil Sylvia. Hobi aku Halo, perkenalkan nama saya Widya Ramadhani. Saya bisa dipanggil Widya. Hobi saya Oke, tepuk tangan dulu dong. Jadi di sini udah pada kenal ya satu sama lain. Sudah. Sehingga nanti ketika kegiatan yang akan berlanjut kita sudah saling mengenal satu sama lain. Nah,
masalah-masalah tertentu. Jadi kakak harap saat kita bermain peran cukup orang-orang di sini saja yang mengetahui hal ini. Jadi jangan sampai hal ini bocor ke hal keluar gitu, karena dia ada rasa saling percaya satu sama lain. Terus ada yang namanya asas normatifan. Kita tetap harus menjunjung tinggi norma-norma yang relatif ya. Di sini kita harus saling menghargai. Jangan sampai kita melanggar norma-norma yang ada gitu. Jadi itu adalah asas-asas yang harus kita utamakan di dalam psikodrama ini. Nah, adapun tujuan teknik psikodrama adalah yang pertama, individu menjadi lebih percaya diri dalam mengungkapkan atau dalam berdrama gitu ya. Jadi dia bisa berinteraksi, bersosial dengan dunia nyata untuk lebih percaya diri gitu. Jadi tujuannya adalah setelah kalian mengikuti teknik psikodrama ini, kalian akan jauh lebih percaya diri. Terus yang kedua adalah memahami diri sendiri di dalam sudut pandang yang lain gitu. Jadi kan ketika kita bermain drama, mungkin nanti kalian akan bermain peran misal menjadi antagonis, ya enggak? Atau misal menjadi protagonis atau orang yang baiknya. Nah, di situ kita akan melihat sudut pandang yang berbeda gitu. Terus yang ketiga adalah menjadi lebih kreatif dan inovatif gitu ya. Jadi saat kita bermain drama sudah pasti kreativitas kita akan selalu diutamakan, ya enggak? Kayak gitu. Jadi semoga aja teman-teman setelah mengikuti teknik psikodrama ini, teman-teman bisa mencapai tujuan itu. Gitu. Jadi setelah selesai ini kalian bisa lebih percaya diri, bisa lebih memahami diri sendiri, dan juga bisa berpikir kreatif. Kayak gitu. Oke, nah di sini menurut teman-teman topik apa sih yang lagi rame atau mungkin yang sedang kalian alami sendiri gitu, yang berkaitan dengan psikodrama atau yang berkaitan dengan psikologis diri kita. Kira-kira apa nih topiknya? Trauma, antisosial, kurang percaya diri. Nah, kira-kira apa nih yang akan menjadi topik untuk kita mainkan? Kira-kira trauma. Kalau trauma, overthinking, setuju? Setuju. Oke, setuju ya. Berarti untuk menjadikan overthinking sebagai topik drama kita, setuju ya? Oke. Jadi kita di sini yang akan bermain peran. Nah, nanti kakak akan memilih peran untuk kalian. Nanti kalian bisa memilih ya. Ada beberapa peran yang harus dimainkan. Oke. Di sini kakak udah ada sinopsisnya. Nah, yang di sini ada yang pertama, Binta berperan menjadi gadis pendiam dan sulit untuk memulai pembicaraan. Siapa nih kira-kira yang mau? Aku. Oke, Sylvia. Ya. Terus yang kedua ada Diva, cuek tapi perhatian. Aku. Oke, berarti Diva Widya ya. Terus ada Kamila. Kamila ini cerewet dan tidak berpikir panjang. Oke, berarti Alia ya. Oke, peran yang ketiga itu ada Kamila. Itu berperan menjadi orang yang cerewet dan tidak berpikir panjang. Ada yang mau? Oke, Alia ya. Iya. Terus ada Azel. Azel berperan menjadi baik hati dan perhatian. Oke, Sandini ya. Terus ada Vera. Vera cerewet dan sok cantik. Oke. Kayla ya. Terus ada yang menjadi ibunya Binta nih. Itu berperan menjadi lemah lembut dan penuh perhatian. Yang mau? Oke, Akila ya. Oke. Terus yang ketujuh ada Farel. Di sini sih cowok, bapak yang meraninnya cewek. Itu berperan sebagai menjadi gamers tapi pengertian. Wow. Yang mau? Oke. Ara ya. Terus ada Gary. Gary Gapan nantinya perannya cewek, itu modis dan sedikit narsis. Ada yang mau? Oke. Nah ini ya. Nah di sini sinopsisnya adalah
berdiri terlebih dahulu. Oke. Ya. Oke, nah kakak punya satu games. Gamesnya seperti apa? Merapat aja nggak apa-apa. Oke, lingkaran kecil. Nah, oke, bikin lingkaran. Ini deh. Nah, kalau misal kakak bilang satu, itu tangan kalian itu gini, set. Tangan kanan, ya, set. Oke, ke depan. Nggak dagu banget sih, nggak ada, ya kesini aja lah, ke samping. Terus kalau kakak ngucapin kata dua, itu tangan kiri kalian seperti ini telunjuknya, muengnya berarti ke kiri, tangan teman kalian. Benar nggak? Kiri dong. Jadi ke sini. Kamu tuh jauh banget. Kok gitu? Ke sini. Ya betul. Ya, benar? Sudah megang tangan tunjuknya teman-teman masing-masing? Oke, yang ketiga, kalau kakak nyebut angka 3, itu tugas kalian adalah menangkap tangan teman kalian dan berusaha untuk mengangkat tangan kalian. Oke, tangan kiri kalian jangan sampai ketangkap, tangan kanan kalian harus menangkap tangan temannya, oke? Ingat harus pakai suara. Kalau angka 1 gimana? Set. Terus angka 2 nyeng. Kalau angka 3 Tadi sih kayak udah ketangkep kalau kamu coba. Tiga suaranya wow. Tiga suaranya beda. Oke. Kalau lagi samping semua. Begini tuh ya. Oke, udah siap? Udah siap? Siap. 1. Oh, nggak ada siap. 1. Bisa. 1. Akhirnya udah semangat banget ya. 2. Jangan dulu ditahan. 2. Ganti dong. 3. Nggak boleh kurang ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Kalau ada yang jangan ketawa. Dan ada yang kalah, berarti harus dihukum. Apa nih hukumannya? Oke, berarti apa namanya hukumannya berarti harus joget ya di tengah. Ya, mari tuh. Oke, udah siap. Oke, kalau udah siap, tangannya boleh di samping. Harus pakai suara ya, yang nggak ngeluarin suara juga dihukum. Siap. Apa sih? Seng? Set. Neng. Kaget. Oke, persiapan. 1. 3. Oke, 1. 2. Yang benar. 2. Siapa yang kena hukuman? Ara sama Ira.
Sinopsis. Binta adalah siswa kelas 11 di SMA Tumbuh. Binta harus mengikuti ayahnya yang pindah tugas di kota tersebut. Binta terkenal pendiam dan tertutup. Sampai suatu ketika, Binta tidak bersekolah selama beberapa hari. Kemudian teman-temannya mendatangi rumahnya dan diketahui bahwa Binta mengalami trauma. Latar 1. Di kelas. Suatu hari, di kelas, Kamila menghampiri Binta yang sedang membereskan buku-bukunya di atas meja dan bersiap untuk pulang. Hai Bi, abis ini ada acara nggak? Main yuk. Halo Bin, main sama aku aja, jangan sama Kamila. Kamila cerewet, nanti kamu pusing. Ayolah Bi, jangan belajar di rumah aja. Kali-kali mainlah. Maaf, aku udah bisa. Duluan ya. Apa sih? Sombong, nggak jelas, aneh. Mulai deh. Kita lagi capek aja. Ya udah, kita aja yang main. Ayo main. Beberapa hari kemudian, timbul pertanyaan di hati teman-teman Binta. Karena sudah 3 hari dirinya tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Sepulang sekolah, Azal mengajak teman-temannya mengunjungi rumah Binta untuk menanyakan mengapa dirinya tidak masuk sekolah. Namun, sesampainya di rumah Binta, Azal dan teman-temannya hanya bisa menemui ibunya, sedangkan Binta masih mengurung diri di kamar. Guys, hari ini Binta nggak masuk lagi ya? Enggak aja, udah 3 hari ini tanpa ada keterangan. Wah, kira-kira dia kenapa ya? Udah sampai aja ke rumahnya, lagian aku juga bingung dia kenapa. Dia malas sama kamu, dia kamu galak sih orangnya. Apaan sih, Fer? Bener, Mil. Kita coba aja datang ke rumahnya. Yaudah deh, gue ikut juga ke rumahnya. Sorry ya guys, aku nggak bisa ikut. Nanti kabarin lagi aja di grup. Aku juga nih, soalnya mau facial dulu, maaf ya. Oke deh. Latar 2. Di rumah Binta. Sepulang sekolah, Azal dan teman-temannya mendatangi rumah Binta. Namun yang dapat ditemui hanya ibu Binta, sedangkan Binta sendiri tidak bersedia menemui teman-temannya. Assalamualaikum. Fer, bisa gak sih buka ngecanya? Assalamualaikum. Salam. Oh, ini teman-teman Binta. Ayo silakan masuk anak-anak. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Maksud kedatangan kami datang sini karena kami ingin mencari tahu. Sudah 3 hari Binta tidak masuk tanpa keterangan. Kira-kira kenapa ya Bu? Sebenarnya ibu juga bingung harus membujuk Binta seperti apa lagi agar Binta masuk ke sekolah. Ya Bu, kami juga bingung. Binta sangat pendiam. Setiap saya ajak berbicara, dia selalu menghindar. Iya betul. Binta semenjak pindah ke sekolah kami tidak pernah melihat dia main dengan temannya, tapi malah lebih sering sendirian. Waktu di sekolah yang lama, dulu Binta pernah mengalami trauma dengan temannya sehingga bisa menjadi seperti ini. Kemarin ibu sempat bertanya kepada Binta mengapa tidak sekolah, katanya sih malas. Oh seperti itu Bu. Sayang sekali nanti Binta ketinggalan pelajaran. Semoga besok Binta bersedia bersekolah lagi ya, nanti ya ibu akan bujuk lagi. Kalau begitu, kami pamit pulang ya, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih anak-anak. Sama-sama Bu. Keesokan harinya, Binta masuk sekolah. Hatinya terketuk setelah kemarin tak sengaja dirinya mendengar percakapan teman-temannya dengan ibu Binta. Dan dirinya bermaksud untuk menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Assalamualaikum.
Hai Bi, apa kabar? Hai Zel, baik kok. Oh ya teman-teman, aku boleh ngomong nggak? Boleh, kenapa? Boleh banget dong, Bi. Kenapa? Tapi aku takut. Kamu nggak perlu takut, kami di sini semuanya cuma kamu kok. Iya, aku siap mendengar cerita kamu. Sebenarnya dulu aku punya sahabat dekat. Dia suka dengan salah satu cowok yang ada di sekolahku. Tapi ternyata cowok tersebut malah mendekatiku. Lalu terjadilah salah paham. Mereka sahabatku pun langsung menjauhiku, dan teman-teman yang lain pun malah mengataiku dengan kata-kata yang tidak enak didengar. Oh begitu, terus bagaimana perasaanmu sekarang? Aku takut karena takut menyakiti hati kalian. Omongan yang tidak enak itu membuatku kepikiran terus-menerus. Maafin gue ya Bi kalau omongan gue kemarin nyakitin hati lo. Jangan khawatir, kita nggak seperti itu kok. Kita peduli sama kamu. Iya, jangan kalau berpikir berlebih-lebihan. Kita ini beneran mau temenan sama kamu kok. Nah, bener tuh Bin, kamu harus lupain kejadian itu biar kamu gak terjebak di masa itu. Buat Vera juga nih, jangan lupa di-sharing ya. Kita kan gak tahu seseorang kayak gimana, jadi jangan gampang menyimpulkan. Iya maafin ya yang kemarin, soalnya kan kemarin gue kesel sama Binta. Kita kan pengen lebih kenal sama Binta, tapi Bintanya malah kayak gitu. Oh iya, satu lagi. Ketika kamu terlalu overthinking dengan seseorang, akan berakibat buruk dengan diri sendiri dan menghambat kamu dalam melakukan apapun. Makasih ya semua, mulai hari ini aku bakal belajar berpikir positif dan berhenti berpikiran yang tidak-tidak. Makasih juga ya sudah bersedia menjadi teman aku. Akhirnya, Binta menyadari bahwa apa yang dia pikirkan selama ini tentang teman-temannya salah. Perlahan-lahan, Binta mulai terbuka dan bersedia menjalin pertemanan. Binta memahami perasaan yang membuatnya khawatir hanya sebatas pikiran yang terlalu berlebihan. Dan pikiran tersebut hanya akan menghambat dia dalam melakukan apapun. Perannya masing-masing, kalian keren banget. Nah, sekarang kakak mau nanya-nanya nih, gimana perasaan kalian setelah memerankan peran tersebut? Seru! Terus apa lagi? Bisa punya teman baru. Bisa punya tantangan baru ya, jadi kalian bisa lebih mengekspresikan diri kalian sendiri ya. Nah, kira-kira ada nggak sih hal positif atau hal apa yang bisa kalian ambil dalam peran tersebut? Banyak. Apa tuh? Kita nggak boleh overthinking, terus nggak boleh stuck sama masalah kita yang buruk-buruk. Oke, ada lagi? Harus berpikir positif juga. Harus percaya diri. Terus ada lagi? Gak boleh asal bunyi kalau ngomong. Kayak gitu. Harus lebih di-sharing. Oke, jadi banyak banget ya yang bisa kalian dapatkan di dalam adegan tersebut, betul nggak? Kalian kita nggak boleh overthinking. Kenapa sih kita nggak boleh overthinking? Karena itu bisa menyebabkan diri kita menjadi lebih buruk, terus Tidak percaya diri. tidak percaya diri, lalu lebih susah untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Oke, jadi saat kita overthinking itu akan menghambat aktivitas kita, bener gak? Misalnya nih kita terlalu overthinking, oh baju gue jelek gak ya, baju gue bagus gak ya, terus pada akhirnya kita nggak mau datang ke sekolah, bener gak? Kadang kayak gitu gak sih, kayak kita pakai kerudungnya nggak rapi nih menurut kita, terus kita selalu mikirin rapi gak ya, sampai pada akhirnya kita ya udah saat datang ke sekolah kita nggak percaya diri untuk teman-teman kita, padahal orang lain juga nggak terlalu memikirkan loh kita mau seperti apa kayak gitu. Berarti tadi yang kedua berarti kita harus selalu berpikir positif, apapun keadaannya, apapun masalahnya, apapun hal yang sudah terjadi di masa lalu kita harus selalu berpikir positif bahwa kedepannya kita banyak hal yang lebih bermanfaat, banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang kedua kita harus selalu berpikir positif. Jadi apapun masalah yang sudah pernah kita alami atau yang pernah kita hadapi di masa lalu itu jangan sampai menjadi hambatan
bahwa semua kejadian atau semua aktivitas yang akan kita lakukan itu tidak selalu berdampak negatif gitu. Yang penting kita harus selalu percaya diri dan selalu berpikir positif. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak sharing ke kalian. Semoga apa yang sudah kita pelajarin hari ini bisa bermanfaat untuk kalian di kehidupan sehari-hari. Oke? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Sudah cukup? Sudah cukup. Boleh kakak minta untuk dipimpin doa lagi? Ramai. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.